Nama saya Marsiana. Saya mengajar di SDN 17 Lintah Betung, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Pada hari ini saya mau mengadakan video pembelajaran untuk persyaratan UKIM. Saya sebagai mahasiswi PPG bab 1 2025. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada hari ini kita melanjutkan pelajaran kita, di mana pada pagi ini kita melanjutkan pelajaran kita pada tema cinta kepada sesama. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Mari kita menyiapkan diri kita dengan tanda salib. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini. Karena pada hari ini kami hendak mendengarkan, mau belajar pelajaran kami pada hari ini. Kami mohon ya Tuhan agar Engkau melindungi kami, membimbing kami agar kami belajar dengan baik. Amin. Bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ya, siapa yang sudah masuk hari ini? Masuk semua. Iya, ada semua kita hari ini. Ya, bagus. Ya, kita pada hari ini kita melanjutkan pelajaran kita. Dari mana pada hari ini juga tema kita mengenai cinta kepada sesama. Nah, nanti kita akan mendengarkan sebuah cerita, di mana ceritanya nanti mengaitkan tentang tema kita pada hari ini. Dan tujuan kita pada hari ini itu nanti agar kita menjadi orang yang ramah atau orang yang baik, yang bisa menyayangi sesama kita. Dan nanti kita akan mendengarkan dari cerita dan juga dari kitab suci. Nah, sebelumnya itu kita menyiapkan diri kita dengan sebuah lagu. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu di kita, lagu Bapak Kami. Yuk kita berdiri semua. Ya, 1, 2, 3. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah
Yesus. Siapa ini? Yesus. Yang lain, kalau siapa ini? Yesus. Ini gambar seorang yang baik hati. Ini adalah orang Samaria yang menolong ada seorang yang dirampok. Ya, Bukan Yesus. ya. Bukan itu Yesus. Ini bukan Yesus. Nah, nanti ya mari kita mendengarkan cerita. Ya, kita akan dengarkan sebuah cerita. Di mana cerita kita nanti berkaitan dengan pelajaran kita. Temanya tadi apa? Cinta kepada sesama. Nah, mari kita mendengarkan sebuah cerita ini. Ya. Judulnya berbuat baik kepada sesama. Ada seorang wanita yang membuat roti untuk makan keluarganya setiap hari. Tiap hari wanita ini membuat roti ekstra untuk diberikannya kepada orang lain yang dibutuhkan. Kebetulan melewati rumahnya. Dia meletakkan roti itu di jendela rumahnya untuk siapa saja yang ingin mengambil roti tersebut. Setiap hari ada orang yang jongkok datang dan mengambil roti itu. Akan tetapi, bukannya mengucapkan terima kasih dan menunjukkan keramahan, pria itu malahan mengerutuk sejumlah kata yang selalu dia ucapkan setiap hari. Beginilah kira-kira ucapannya. Perbuatan burukmu akan tetap bersamamu. Perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Hal ini berlangsung secara terus-menerus. Hari demi hari, pria buruk itu selalu datang dan mengambil roti seraya mengatakan sesuatu dengan mengucapkan, perbuatan burukmu akan tetap bersamamu. Perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Wanita itu merasa sebal dengannya. Bukannya berterima kasih, katanya dalam hati. Setiap hari pria itu mengatakan hal yang sama. Apa maksudnya? Pikir wanita itu. Suatu hari tiba-tiba dia memiliki keinginan untuk menyingkirkan pria buruk itu. Dia hendak berbuat roti dengan racun di dalamnya. Akan tetapi, ketika akan meletakkannya di jendela, dia gemetar dan tersandar. Apa yang terjadi? Kalau aku lakukan, katanya. Roti itu akhirnya dibakarnya habis, dan dia menggantinya dengan roti biasa. Seperti hari-hari sebelumnya, pria itu datang lagi dan tetap mengatakan hal yang sama. Tidak menyadari peperangan batin dalam wanita itu. Perbuatan burukmu akan tetap bersamamu. Perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Putra wanita itu pergi merantau jauh dari tempat tinggalnya, dan sudah berbulan-bulan dirinya tak mendapatkan kabar tentang keberadaan putranya itu. Wanita itu terus berdoa agar putranya diberi keselamatan dan dapat kembali kepadanya. Malam itu seseorang mengetuk pintu rumahnya dari luar. Wanita itu pun membuka pintu dan terkejut ketika melihat sang anak berdiri di hadapannya. Anaknya itu terlihat sangat kurus dan lemah. Rupanya dia kelaparan. Sang anak menatap ibunya dan berkata, "Ibu, ini keajaiban. Ketika aku masih jauh dari sini, aku kelelahan dan pingsan.
itu berkata, "Ini yang aku makan setiap hari. Hari ini aku harus memberikannya kepadamu, karena kamu lebih membutuhkannya daripada aku." Kemudian seketika wajah ibunya memucat dan tersandar di tembok. Dia teringat akan roti beracun yang hampir saja dia berikan pada orang bungkuk itu pagi tadi. Andai saja dia memberikannya kepada orang bungkuk itu, tentu anaknya lah yang akan dia racuni dengan tangannya sendiri. Akhirnya dia menyadari arti kata yang selalu diucapkan pria bungkuk itu. Perbuatan burukmu akan tetap bersamamu, perbuatan baikmu akan kembali padamu. Nah, ini anak-anak ya, ceritanya udah ibu bacakan. Kalian yang ngerti semua? Iya, di bukunya itu tadi udah. Iya, kan baca sendiri ya. Nanti di situ ada pertanyaan. Ya, pertanyaan di situ nanti ibu bagikan. Kalian jawab pertanyaan ini pakai kelompok ya. Bacakan pakai kelompok. Nanti selesai dijawab pertanyaan ini, nanti kelompok mengajukan jawabannya di depan kelas ya. Kalian diskusi sama-sama. Ini sama-sama. Itu kelompok situ. Kalian bergabung ke sini. Ini ya. Sama-sama. Ya, bergabung. Ini bergabung ke sini. Ini kelompok kedua ini. Ya, di sini sama-sama ya. Ini Bu. Di sini. Iya. Di sini. Gabung ya. Mana di sini kamu? Lembarannya dikasih tadi. Tadi kerjakan. Nah, ini bukunya, ini sisa di sini, ini ada. Nah, di sini ada jawabannya. Ini ada jawabannya ditulis ya. Di sini tadi ditulis, di sini tuh sisinya di bawah. Udah isi udah? Udah? Ada yang udah dijawab? Ya? Elisa udah? Kalau udah, maju ke depan. Maju ke depan yang lain. Dengarkan ya anak-anak. Kalian perhatikan, Elisa menjelaskan jawaban dari kelompok mereka.
Ya, langsung jawabannya apa? Dia setiap pagi membuat kue untuk keluarganya dan untuk orang lain yang lewat di rumah. Nomor 2. Apa yang diucapkan oleh orang buruk itu setiap hari? Perbuatan burukmu akan tetap bersamamu, perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Nomor 3. Apa yang ingin dilakukan wanita itu pada si orang bungkuk tersebut? Dia ingin meracuninya. Iya. 4. Apa yang kemudian terjadi? Anaknya yang merantau pulang kembali. 5. Pesan apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Kita harus berbuat baik. Iya. Makasih Elisa. Silakan duduk. Ya. Tadi teman kalian sudah mewakili ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kalian ada yang mau kalian tanyakan? Nah, tadi pertanyaannya yang pertama itu apa yang dilakukan oleh wanita dalam kisah di atas? Apa yang dilakukannya tadi? Membuat roti setiap hari, untuk keluarganya dan membagikannya kepada orang lain. Nah, ya, itu jawaban yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apa yang diucapkan oleh orang itu setiap hari? Perbuatan baik burukmu akan bersamamu, perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Iya. Perbuatan burukmu akan tetap bersamamu, perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Pertanyaan yang ketiga, apa yang ingin dilakukan wanita itu pada si orang bungkuk tersebut? Meracuni diri. Iya. Dia hendak meracuni orang bungkuk itu tadi. Pertanyaan yang keempat, apa yang kemudian terjadi? Nah, yang terjadi di situ anaknya yang merantau datang kembali atau pulang di rumahnya kembali. Dia mengajak. Nah, pesan apa yang hendak kita ambil dari kisah tersebut? Kita harus berbuat baik. Iya, kita harus berbuat baik kepada sesama kita tanpa memandang dia itu miskin, kaya, cantik, jelek, ya? Ya, kita harus berbuat baik. Kita mencintai orang lain karena di dalam 10 perintah Allah, di dalam 10 perintah Allah itu juga
segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Kata Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, jelas? Sudah jelas? Jelas. Sudah bisa kalian mengerti isi dari kitab suci ini? Mengerti. Iya. Intinya dari bacaan ini juga mengisahkan tentang mengasihi sesama manusia. Nah, di dalam bacaan tadi kita mendengarkan siapa tadi orang yang baik hati? Yang orang yang baik hati tadi siapa? Itu orang Samaria. Iya, yang menolong seorang penyamun yang kena rampok tadi, ya kan? Iya. Nah, itu adalah contoh seseorang yang baik hati. Perlu kita tolong orang seperti itu? Perlu. Ya, karena kita mencintai sesama kita tanpa membeda-bedakannya. Ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada. Udah dari Kita makhluk sosial kan, Bu? Iya, manusia itu adalah makhluk sosial. Mengapa dikatakan makhluk sosial? Karena kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita memerlukan orang lain. Nah, contohnya orang yang di sekitar kita, itulah sesama kita. Nah, baiklah, anak-anak, tadi kita telah mendengarkan cerita tentang seorang ibu yang membuat roti setiap harinya. Itu juga mengisahkan tentang kebaikan kepada sesama. Nah, di dalam kitab suci juga tadi menceritakan tentang
pembelajaran kita juga kita tutup dengan doa penutup. Ya. Marilah kita berdoa atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami menyelesaikan pelajaran kami pada pagi hari ini dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kami dapatkan pada hari ini dapat kami ingat dan dapat bermanfaat bagi kami, sehingga kami saling mengasihi antara sesama kami, teman, keluarga maupun orang lain. Sebab Engkaulah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nama Bapa